Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknik Elektro, channel yang membahas seputar dunia teknik elektro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membuatkan sebuah postingan, dan postingan kali ini kita akan memberikan bagaimana ya tutorial bagaimana cara menemukan pin ya, pin CSR pada kompresor kulkas. Oke. Nah, di sini di hadapan kita ada kompresor kulkas. Ini kompresor kulkas bekas kulkas satu pintu ya. Kulkas satu pintu ini kulkas untuk kompresornya ini sekitar 1/8 PK ya. Nah, untuk pada postingan kali ini kita akan cari bagaimana sih cara menemukan pin ya atau kaki ya, kaki pin pada kompresor ini, karena di sini kan ada 3 pin ya, yaitu pin C atau COM, kemudian S starting, dan R running. Jadi kita pelajari bagaimana cara menemukan ya, cara menemukan mana pin running, mana pin common, mana pin starting. Kita pelajari dan kita akan bahas ya pada postingan kali ini. Oke. Yang pertama yang kita siapkan adalah kompresor tentunya. Kemudian ada multitester ya. Multitester yang entah itu analog ataupun digital boleh. Nanti untuk mengukur resistansinya. Kemudian kita siapkan kertas dan pulpen ya. Nanti kita akan tulis ya di sini ya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada 3 pin. Ada pin atas 1, kemudian pin kanan, dan pin kiri 1. Jadi semuanya ada 3 pin. Oke, yang di bawah ini ada 2 pin, dan ini 1 pin di atas. Kita ketahui dulu mana untuk running, mana untuk starting. Nah, untuk kompresor apabila dia bentuknya seperti ini, segitiga ya, segitiga seperti ini, kebanyakan untuk pin common ada di atas ya, pin common ada di atas. Cuman ini nanti tergantung kompresor untuk kulkas apa itu beda-beda ya, ada yang pin commonnya ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Nah, untuk pin 2 ini antara starting dan running kita belum ketahui mana untuk pin running, mana untuk pin starting. Maka di sini nanti kita cari ya. Untuk kebanyakan untuk bagian atas ini adalah pin common. Oke. Yang pertama Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk tang ampernya. Untuk tang ampere kita posisikan pada selektor untuk pengecekan resistansi atau tahanan. Oke, ini untuk resistansi ya, untuk mengecek tahanan. Oke. Yang pertama kita tulis dulu ya, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan. Nah, jadi untuk pin yang ada pada kompresor itu seperti ini. Ini untuk pin atas di sini, pin atas, kemudian pin bawah dan pin bawah juga ya. Oke. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kita cari mana untuk pin common dan juga pin running dan juga starting. Oke, kita sambil diperhatikan ya untuk nilai resistansi atau nilai hambatannya sambil diperhatikan. Sekarang kita cek dulu di sini ya. Kita tes seperti ini. Nanti kita tulis di sini nilai resistansinya berapa. Oke. Nah, di sini tertulis sekitar 40,7 ohm ya. 40,7. Ini 40,7. Oke. Kemudian kita tes dari sini ke sini. Ini untuk probe-nya ini bebas ya. Mau di atas, mau di bawah boleh. Merah, hitam ini bebas. Sekarang kita cek yang bagian ini. Tes. Bentar. Perhatikan ya. Nah, di sini resistansinya terukur sekitar 25,2. 25,2. Oke. Jadi ini sudah kita ukur ya, dari sini ke sini ini sekitar 40,7.
Kemudian dari sini ke sini sekitar 25,2. Sekarang yang belum kita cek adalah pin di bagian bawah ini ya. Sekarang ini kita cek ya. Oke. Sambil nanti diperhatikan untuk nilai resistansi ya, nilai resistansi atau nilai hambatannya berapa, kita cek. Kita lihat. Nah, di sini terukur sekitar 64,5. 64,5. Nah, oke. Sekarang untuk data nilai hambatan atau nilai resistansinya sudah diketahui. Nah, ini yang atas ini untuk pin atas. Yang ini untuk pin ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini pin atas, ini untuk ini ya, pin ini. Ini pin bawah dan juga pin bawah. Oke. Nah, jadi untuk skemanya seperti ini. Nah, ini sudah kita ketahui untuk resistansi hambatan di dalam lilitannya sudah kita ketahui bahwa oke, di sini kita kasih nomor aja ya. Di sini 1, ini 2, ini 3. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk dari 1 ke 2, ini nilai resistansi atau nilai hambatannya ada di 40,7 ohm. Kemudian untuk 2 dan 3 ini ada di 64,5 ohm. Dan 1 ke 3 atau 3 ke 1 ada di nilai hambatannya di 25,2 ohm. Nah, sekarang kita tentukan mana untuk pin common, mana untuk pin starting, dan mana pin untuk running. Oke, kita langsung lihat ya. Untuk acuannya seperti ini. Karena untuk lilitan ya, lilitan itu seperti ini ya skemanya ya. Nah, seperti ini. Maka nanti lilitan akan seperti ini. Nah, untuk titik akhir ini dia menjadi common. Ya. Nah, karena lilitan seperti ini. Di dalam gulungan kompresor itu lilitannya seperti ini. Untuk bagian titik akhir ini adalah untuk common. Dan untuk ujung lilitan ini antara running dan starting. Nah, untuk mengetahui mana running mana startingnya, apabila dari titik common ya ke titik akhir kawat dia nilai hambatannya paling kecil ya, yang paling kecil, maka kita bisa pastikan bahwa itu bisa menjadi bagian pin untuk running. Common ke titik akhirnya ada di 25,2. Oke, dari sini ke sini 25,2 ohm. Oke, dari sini ke sini. Kemudian dari sini ya, dari titik ini ke sini ini nilai resistansinya ada di 40,7. Dan dari sini ke sini atau dari sini ke sini dia nilai resistansi atau nilai hambatannya ada di 64,5 ohm. Nah, oke. Nah, gimana kita cara mengetahuinya mana pin running dan pin starting? Karena untuk pin common kita udah ketahuin. Nah, untuk cara menemukan mana pin common dari sini, cari nilai resistansi yang paling tinggi. Nilai resistansi yang paling tinggi, ini kan yang paling tinggi nih. Nilai resistansi atau nilai hambatannya ada di 64 ohm, 64,5 ohm, ya maaf. Ini yang paling tinggi. Nah, berarti yang tidak terbawa, nah ini berarti ini untuk pin common atau C ya. Untuk pin common. Berarti ini nomor 1 common. Nah, kemudian untuk mencari pin running. Pin running itu kita ukur dari pin common ke titik akhir, nilai resistansi yang paling kecil, maka itu adalah pin running. Nah, antara kedua ini dari pin common ini ke sini, dia resistansinya 25,2, sedangkan dari pin common sini ke sini, ya sini, ini adalah nilai resistansinya 40,7. Nah, kita sudah bisa pastikan bahwa yang paling kecil nilai resistansinya bahwa itu sebagai pin running atau R. Kemudian kita cari untuk nilai resistansinya di atas running dan di bawah
pin antara running dan starting. Nah, karena di sini common sudah kita ketahui, kemudian running sudah kita ketahui, maka sisanya tinggal starting. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah dapat ya, di sini kita sudah dapat datanya, mana untuk pin common, pin running, dan pin starting. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu kita tes adalah nilai hambatan atau nilai resistansi. Jadi untuk nilai resistansinya itu antara pin running dan starting itu berbeda. Ya, oke. Berbeda. Maka nanti untuk pemasangan overload ya, atau VTC, untuk overload dia pemasangan ada di common, dan untuk PTC ada di antara starting dan running. Ya, ini untuk pemasangan PTC. Oke ya. Sampai sini mungkin paham ya untuk rekan-rekan semuanya ya. Jadi seperti itu cara menemukan mana pin running dan starting. Jadi nilai hambatan yang paling terkecil bahwa itu adalah pin running, dan nilai hambatannya di atas pin running itu berarti starting. Oke ya, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah ketahui. Kemudian nanti bagaimana cara mengetes apakah kompresor ini dalam keadaan baik atau tidak. Nanti kita lakukan pengetesan dengan menggunakan tegangan listrik. Untuk cara proses pengecekannya ada beberapa metode, dan perlu kita cek adalah tekanan pressnya ya. Tekanan high pressnya dia berapa PSI, kemudian untuk low pressnya dia apakah ada atau tidak, nanti kita cek, dan kemudian untuk ampernya juga berapa, nanti kita cek pada postingan selanjutnya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu postingan kali ini tentang pembahasan bagaimana cara mengetahui pin pada kompresor kulkas ya, yaitu pin running, starting, dan common. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu postingan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.